sunnahnya ada 10 perkara yang dikutip oleh beliau, 10 perkara yang dikutip oleh beliau dan dicampur oleh beliau antara yang sebelum, yang saat mengerjakannya dan saat selesai daripada berwudunya. At-tasmiyah, membaca bismillah minimalnya. Kalau di luar dari tempat kita buang air, baca bismillahirrahmanirrahim. Afdalnya, minimalnya bismillah, sudah mendapatkan pahala membaca tasmiyah. Kemudian ghuslul kaffain, membasuh kedua tangan kita. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, kita baca Allahumma nas'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku minta kepadamu anugerah dan keberkahan, dan aku minta dijauhkan daripada keburukan dan kesialan. Itu minta ketika kita nyuci tangan, diniatin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan kita keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari keluhuran dari hal-hal yang mulia, keluar dari kedua telapak tangan kita. Hal-hal yang baik yang keluar dari tangan kita dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk yang keluar dari tangan kita. Itu kita minta ketika kita membasuh kedua tangan. Qabla idkhalihi mal ina, sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana, ke dalam tempat wudhu kita. Kalau airnya sedikit makruh kita memasukkannya langsung. Kalau kita takut ada najis, maka haram karena menajiskan daripada air yang sedikit. Kalau kita nggak ada najisnya, kita yakin bersih, kita masukinnya makruh. Tapi kalau kita masukinnya di tempat yang besar, airnya besar, hanya makruh saja, nggak sampai jatuh kepada hal yang haram. Bahkan di bagian ulama mengatakan khilaful aula. Kemudian wal madmadah dalam kategorinya minimal idkhalul ma ilal fam, memasukkan air ke mulut aja udah namanya madmadah, tanpa berkumur, tanpa diputer air tersebut di dalam mulut, itu namanya masukin air aja buang, itu namanya madmadah. Tapi afdalnya ma'a idaratil ma fil fam, dia dikumur-kumur di dalam mulut, dan sunnahnya berlebihan kecuali dalam keadaan berpuasa. Kecuali ada najis, wajib kita bersihkan. Kalau mulut kita berdarah, gusi kita berdarah, wajib kita bersihkannya. Gak boleh kita tinggalkan darah di dalam mulut kita, gak boleh najis ada di dalam mulut kita. Kita bersihkan, wajib mengeluarkannya. Walaupun harus berlebihan berkumur-kumurnya, berlebihan secara prakteknya, berlebihan dari mengulang-ulang daripada basuhannya. Masukkan airnya ke dalam mulut sampai benar-benar kita yakin udah gak ada najis di dalam mulut kita. Kalau ketika kita berlebihan di dalam berkumur-kumurnya, ketika ada najis, kemudian ada yang masuk, dimaafkan oleh ulama ketika puasa. Bukan disengaja ya, jangan disengaja. Ketika ada yang tersedak masuk dia, ketika kita buang puasa ada darah kumur-kumur, masih belum bilang kita mubalaghah, kita berlebihan, kumur-kumurnya ada yang masuk, dimaafkan karena ada najis. Tapi kalau nggak ada najis makruh. Wal madmadah wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung, afdalnya sampai khayshum. Khayshum adalah tulang mudanya kita, ujung tulang muda namanya khayshum. Ujung tulang muda kita namanya khayshum. Itu sampai batasan situ aja masukinnya, tarik. Bukan sampai ujung hidung, jangan, perih. Orang-orang salah bilangnya apa? Masukin air sampai ujung hidung perih. Coba aja nggak percaya. Yang dimaksud adalah khayshum. Khayshum ini tulang muda kita tuh. Ujung tulang muda sampai situ aja. Itu memasukkan air namanya istinsyaq. Keluarinnya namanya istinthar. Bacaannya Allahumma arihni raihatal jannah. Ketika membuangnya Allahumma inni a'udzubika min raihatin nar wa su'id dar. Ya Allah, berikan aku aroma surgamu dan lindungi aku dari api nerakamu dan tempat kembali yang buruk. Dari aroma nerakamu dan tempat kembaliku yang buruk. Itu ketika kita masukin air dan mengeluarkan air dari hidung. Ketika masukin air ke dalam mulut kita, Allahumma tsabbit lisani. Allahumma
Kalau lagi begini cepat-cepat hilang. Tsabbitni bil qauli tsabit. Allahumma, ada di Maraqil Ubudiyah atau dicari di Bidayatul Hidayah juga ada. Intinya minta sama Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita ditetapkan dengan la ilaha illallah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari lidah kita adalah la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, mashu jami'ir ra'si, menyapu seluruh kepala kita. Bacaannya ketika menyapu kepala, Allahumma ghashshini birahmatik wa adhillani tahta dhilli arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ghashshini birahmatik wa adhillani tahta dhillik yauma la dhilla illa dhilluk. Ya Allah, naungi aku dengan rahmatmu dan lindungi aku di mana tidak ada perlindungan kecuali lindunganmu nanti di hari kiamat. Ketika kita menyapu seluruh kepala kita, sunnahnya yang kemarin sudah pernah diajarin, taruh kedua jempol kita di pelipis daripada kening kita, kemudian disatukan, kemudian didorong ke belakang, kemudian didorong ke depan. Kalau rambutnya pendek, maka yang hitungan pertama ke belakang, yang hitungan keduanya ke depan, kemudian 3 kalau rambutnya pendek. Tapi kalau rambutnya panjang berbalik, yang pertama adalah satunya 2 kali bolak-balik, 1, 2, 3 kalau rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, hitungannya lebih ringan, gampang, mudah. Wa mashul udhunain, menyentuh kedua daripada telinga kita. Ini sampai dihitung oleh ulama yang terbanyak daripada sunnah membasuh kita punya telinga. Yang pertama ketika membasuh wajah, yang kedua ketika kita menyapu kepala kita. 6, ketika memasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian menepuk air ke bagian luar kuping kita. Kemudian terakhir ketika ada 15 di dalam membasuh telinga kita. Memasukkan air 3 kali dengan sababah doang. Yang sempurnanya adalah memasukkan sababah ke dalam telinga, kemudian diputer sababahnya, yang jempol di bagian zahir. Yang zahir yang ini tuh, kuping zahirnya ini, luarnya ini, dalamnya ini. Kenapa katanya? Karena ketika lahir anak kupingnya begini. Makanya kata ulama, yang zahir yang ini, yang batin yang ini, yang ketutup adalah bagian yang dalam. Ini namakan batin, yang zahirnya adalah bagian yang ini. Nah, ketika kita menyapu daripada telinga kita, masukin sababah kita ke dalam telinga kita dan diputer ke dalam lipatan-lipatan yang ada di dalam batin daripada kuping kita. Jempol bagian luarnya, diurut bagian luarnya. Kemudian kepuk tangan, ambil tangan menyendiri, kemudian kita basahin 3 kali juga, sunnah juga. Kemudian terakhir kita masukin ke lubang kupingnya aja. Ada 15 basuhan daripada telinga. Karena mungkin banyaknya dosa yang masuk dari telinga kita, sehingga perlu dibasuh sampai 15 kali. Lahirihima wa batihima, secara zahir dan batinnya. Bima'in jadid, setiap kali membasuh telinga dengan air yang berbeda. Air basuhan muka, air basuhan kepala, air basuhan telinga khusus. Kemudian tambahan lagi telinga 2 kali, itu airnya berbeda-beda dengan air yang baru. Wa takhlilu lihatil kathah, dan menyela daripada bagian jenggot yang tebal. Dari bawah, bukan dari atas. Dari sunnahnya dari bawah. Tapi kalau dia dari atas boleh aja, dapat sunnah, kata dapat aslus sunnah, tapi afdaliyahnya nggak dapat. Afdalnya dari bawah jenggot, bawah dengan tangan kanan, afdalnya. Tapi dari bawah, menyela daripada jenggot kita. Wa takhlilu asabi'il yadain war rijlain. Ketika kita menyapu kedua telinga kita, Allahumma isma'ni munadil jannah fil jannah mal abrar. Allahumma jalni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ketika kita menyapu daripada telinga kita, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala
Allahumma isma'ni munadil jannah fil jannah. Ya Allah, perdengarkan kepadaku panggilan seruan dari surgamu, dan jadikan aku orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, orang yang selalu mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik daripada nasihat tersebut. Wa takhlilu asabi'il yadaini warrijlain, kemudian mentakhlil, menyela daripada tangan dan kaki. Kalau tangan sunnahnya bukan tasbih, tapi apa? Dari yang kiri ke tangan kanan, dari tangan kanan ke tangan kiri. Itu namanya, kalau dia begini boleh dapat aslu sunnah kata ulama. Kalau dia begini aja dapat, tapi afdalnya tangan kiri dulu menyentuh tangan kanan, kemudian tangan kanan menyentuh tangan kiri. Itu tasbih, takhlil di tangan. Beda dengan takhlil di kaki. Kalau takhlil di kaki dari pakai tangan kiri dengan jari kelingking. Jari kelingking aja dimasukin dari mulai bagian bawah kaki kanan kelingking. Min khinsir rijl yumna ila khinsir rijlikal yusra. Bi khinsir yadikal yusra, masukannya dari bagian kelingking kaki kanan kita dari bawah. Bukan dari atas, dari bawah. Dari perut kaki masukinnya. Kemudian jempol begitu juga dari bawah sampai ke kelingking kaki kiri. Itu afdaliyahnya. Tapi kalau udah dia mau langsung aja biar cepet deh, boleh dapat pahala daripada sunnah menyentuh kakinya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kecuali muka langsung. Yang ada bagian kanan kiri hanya kaki kanan dan tangan kanan. Telinga enggak. Telinga langsung dua-duanya, enggak kanan dulu, kiri dulu, enggak. Dua-duanya kalau telinga. Sama bagian daripada muka soalnya. Wajah kanan sama wajah kiri langsung, enggak kanan dulu, kiri dulu, enggak. Yang hanya kanan kiri hanya tangan dan kaki. Wa taharatu salasan. Kemudian mengulangnya 3 kali kalau sudah yakin bersihnya. Kalau belum yakin masih, ini akan membuat was-was memang sih kata ulama. Kalau orangnya muaswis akhirnya bisa 5, bisa 7. Tapi ini yang dimaksud 3 kali setelah dia yakin basuhan pertamanya udah bersih. Kalau dia yang pertamanya belum bersih, belum sempurna wudunya, maka ulang yang kedua. Dia merasa belum selesai juga, ulang yang ketiga, tambahin 2 sunnahnya, 2 basuhan sunnahnya. Tapi itu akan membuat daripada polemik itu, nanti jadi was-was orang. 3 aja udah, mau dia yakin nggak yakin 3 aja udah. Insya Allah kalau 3 berarti apa? Udah kebasuh semuanya. Kemudian wal mualah, kemudian kerjaannya adalah langsung, nggak boleh sampai kering itu air di wajah. Kemudian nungguin kering baru basuh, walaupun boleh kita kehabisan air, misalkan kita baru basuh wajah, mati kerannya, pindah ke rumah orang, udah kering itu aja, pindah ke rumah orang, nggak dapetin afdaliyahnya. Tapi wajibnya boleh pindah-pindah, di sini wajah, di sini tangan, di sini kepala, di sini kaki, boleh. Wajibnya tetap harus dilaksanakan. Sunnahnya dia nggak dapetin, karena sunnah harus langsung dikerjakan secara berurutan langsung, tidak boleh menunggu sampai air wudunya kering. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Asbahani. Mudah-mudahan menjadi tambahan kita ulang-ulang daripada sunnah-sunnah di dalam berwudu. Terutama yang tadi saya ingin tekankan, siwak, bukan hanya di wudu soalnya. Di segala hal kita pakai siwak. Niatkan untuk menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.